Oke, kita balik lagi ya. Udah kemarin sempat ngebahas terkait dengan sisi pemerintah, sekarang kita bakal bahas sisi oposisi. Jadi masih dengan mosi yang sama, karena ngelanjutin aja dari yang kemarin, dan seperti biasa, disclaimer tetap sama bahwa pada akhirnya ini hanyalah pendapat pribadi, kalian boleh ngembangin berdasarkan apa yang ada di sini, atau mungkin kayak ada ngerasa argumen yang lebih baik, eh masukin aja kayak gitu karena ini sebagai ibarat kata kayak additional argumen aja buat kalian, additional matter buat kalian supaya nanti kalian bakal punya meter bank yang lebih kayak gitu. Tapi intinya adalah berbeda pendapat, hal yang normal, so respect each other. Oke, so lanjut aja. Karena ini mosi, bedah mosi terkait dengan mosi kebijakan. Jadi ya seperti biasa, udah pasti ngatasin masalah yang ada di status quo. Maka beberapa pemerintah harus membuktikan kenapa model yang diberikan dapat mengatasi masalah yang ada di status quo, nggak cuma menyampaikan kenapa pada akhirnya indikator dampak sosial perlu dijadikan parameter utama dan signifikan dalam menentukan sistem ranking universitas. Nah, kalau sebagai oposisi gimana? Sebagai oposisi, fokus jelasin kenapa harus bertahan di status quo atau mencoba untuk memberikan counter mekanisme atau model dan kenapa counter mekanisme ini jauh lebih baik daripada yang dimiliki proposisi. Kayak gitu. Berarti dalam kasus ini, berarti kenapa kita harus bertahan di status quo yang berarti udah ada apa sistem rankingan yang saat ini ada kayak gitu kan. Terus kalau misalnya kita mau, oke, kita mau main di kasusnya pemerintah sedikit kayak gitu kan ya berarti kita berusaha untuk nyari counter mekanisme yang nanti bakal aku jelasin juga di sini. Jadi simak sampai akhir ya. Terus tapi pertama aku bakal ngarek kontekstualisasi terlebih dahulu kayak kan ibarat kata kalau misalnya di kasusnya kemarin pemerintah itu kan kayak benar-benar menganggap bahwa universitas itu juga harusnya memberikan dampak sosial kan kepada masyarakat kayak gitu dia nggak cuma jadi sumber pengetahuan aja tapi juga kayak harus memberikan dampak secara langsung bagaimana nanti pada akhirnya universitas itu membantu untuk apa untuk pada akhirnya apa namanya membantu sosial atau aktor-aktor rentan di sisinya mereka. Nah, di sini aku pengen berfokus aja bahwa universitas itu kayak menjadi pusat intelektual kayak gitu. Oke, pada akhirnya ibarat kata kayak universitas ini itu nggak cuma sekedar jadi lembaga bantuan sosial aja atau non government organization ya kan itu atau misalnya kayak agen pemerintah aja tapi malah justru sebenarnya universitas ini kan udah jadi ibarat kata kayak lembaga untuk menempuh pendidikan tinggi akhir terakhir lah ya kayak gitu ibarat kata di mana mereka itu jadi kayak pusat dari penemuan sains kayak gitu kan ibarat kata dan ibarat kata kayak banyak penelitian-penelitian yang pada akhirnya nanti ke depannya itu digunain buat apa namanya digunain buat kepentingan umat juga pada akhirnya. Jadi nanti makanya sumber utamanya adalah universitas ini pada akhirnya juga akan menjadi pionir tanpa perlu ada program apa namanya ada perlu pemeringkatan dampak sosial pun pemerintah juga pada akhirnya universitas itu pada akhirnya bakal jadi tempat buat apa ya buat membantu sosial juga karena nantinya ilmu-ilmu yang mereka dapetin itu juga nanti pada pada akhirnya bakal kayak untuk jadi dasar penemuan dari beberapa bidang kayak gitu. Terus yang kedua, aku bakal nerapin parameter akademik yang ada di status quo. Makanya kan sebenarnya kayak metrik-metrik kayak contoh citasi atau misalnya kayak reputasi-reputasi yang ada di riset ya. Berkata kalau di Indonesia berarti apa jurnal yang udah disinta ya kayak gitu. Itu udah berkata kayak standar emas yang pada akhirnya itu jadi memastikan bahwa ilmu itu udah teruji gitu loh oleh para ahli kayak gitu kan apalagi kan dengan sistem peer review di mana kayak mereka pasti udah ada standar-standar tertentu yang juga bisa menjaga keaslian dari si jurnal-jurnal tersebut. Oke, mungkin kayak beberapa kasus pernah ditemukan juga kayak apa namanya jurnal-jurnal yang ibarat kata jurnal-jurnal lokal yang ternyata plagiatnya gede banget atau plagiarismenya gede banget. Tapi itu kan nggak akan berlaku di konteks yang ada internasionalnya karena internasional itu pasti udah direview sama ibarat kata kayak profesor-profesor atau peneliti-peneliti ternama di dunia atau misalnya setidaknya profesor-profesor yang udah nerbitin banyak banget jurnal terkait dengan hal itu. Jadi ibarat kata ini menghilangkan parameter dari lingkungan sosial yang ibarat kata kan opini publik itu bisa berubah-ubah ya ibarat kata bahkan dengan kasarnya kayak opini publik itu juga tanda kutip bisa dibeli kayak gitu kan. Jadi aku rasa mekanisme ini parameter akademik ini jadi salah satu parameter yang ibarat kata dalam bentuk yang pastilah setidaknya kayak gitu karena mereka udah ada di standarisasi beda sama kayak indikator sosial di mana mereka nggak ada standarisasi secara utuh oke standarisasinya mereka tetap bisa dibuat tapi pada akhirnya kayak opini publik itu tetap bakal berubah-ubah kayak gitu loh in the end beda sama parameter akademik nah itu mungkin kayak kalau aku jadi oposisi terus
Terus bagaimana karakterisasi aktornya? Karakterisasi aktornya, aku tetap bakal pakai Universitas sama Pimpinan, tapi bedanya kalau misalnya ini kan kayak di pemerintah itu kan kayak di sisi pemerintah itu kan kayak di framing kayak seakan-akan oh mereka adalah budak ranking dan lain sebagainya. Terus kayak dengan adanya sistem ini mereka kayak dipaksa untuk memberikan lebih kepada apa namanya kepada masyarakat sosial kayak gitu. Nah, tapi aku di sini balikin lagi kayak pada akhirnya pimpinan universitas itu kan kayak memiliki kayak tanggung jawab yang benar-benar gede banget buat menjaga prestige dari kampusnya mereka kayak gitu kan. Atau misalnya kayak pengakuan juga ibarat kata pengakuan internasional juga atas institusi mereka karena pada akhirnya mereka mau lulusan-lulusan dari kampusnya itu juga memiliki daya tawar tinggi kayak gitu daya tawar tinggi di masyarakat. Oke, daya tawar tinggi kan kemarin udah dibahas juga kan sama sosial karena sama pemerintah gara-gara mungkin kayak dari sosial dan lain sebagainya mereka bisa kayak ada portofolio secara secara asli tapi kan juga sebenarnya bisa di counter bahwa portofolio pun itu juga masih bisa apa namanya masih bisa didapetin dari tempat yang lain kayak gitu kan ibarat kata bahkan juga penelitian-penelitian pun juga bahkan lebih membuktikan kredibilitasnya mereka kayak gitu dari di bidang keilmuan kayak gitu kan jadi sebenarnya kayak itu nggak eksklusif di kedua sisi kayak gitu tinggal nanti kalian weighingnya akan seperti apa kayak gitu nah ibarat kata tadi yang aku bilang, kalau misalnya parameternya ini diubah, maka pada akhirnya sebenarnya standar kualitas dosen sama riset itu kayak bisa menurun gitu loh kalau ada di sisinya pemerintah kayak gitu loh. Kenapa? Karena tadi standarisasinya itu mereka cuman kayak berfokus kepada hal-hal yang ibarat kata sifatnya praktikal atau sifatnya itu yang bisa diterapkan langsung di masyarakat kayak gitu kan. Karena kalau misalnya nggak bisa langsung diterapkan di masyarakat, ya ibarat kata rankingnya mereka sama aja turun kayak gitu loh. Akhirnya apa? Sebenarnya jadi budak ranking ujung-ujungnya bakal tetap ada di kedua sisi kayak gitu loh aku rasa. Terus yang kedua, akademisi dan peneliti. Jelas akademisi dan peneliti ini bakal ibarat kata kayak bakal apa ya? Mereka kan kayak udah menjadi seseorang yang memiliki apa ya kedalaman intelektual kayak gitu kan ibarat kata. Nah, kalau nah mereka itu sampai saat ini di status quo itu kan udah benar-benar kayak disadarin bahwa oh mereka itu kayak udah melakukan penelitian yang benernya luar biasa kayak itu menjawab sesuatu yang emang belum terjawab yang mungkin bisa jadi ke depannya yang aku bilang tadi itu bisa jadi selama 50 tahun ke depan itu kayak bisa digunain kayak gitu loh yang pada akhirnya itu kan kayak bisa jadi dasar dari segala penelitian yang ada kayak gitu kan apalagi itu kayak jadi kayak fundamental dari segala sesuatu kayak gitu kan makanya ibarat kata kalau misalnya program sosial itu ibarat kata bisa jadi dokumentasi yang bagus banget sebenarnya tapi juga kita nggak bisa mengabaikan beberapa hal yang sebenarnya terjadi di status quo itu karena udah ada dasarnya dari 50 tahun yang lalu jadi peneliti itu pada akhirnya dia menciptakan teori dasar yang lain untuk nanti kemungkinan besar digunakan di tahun yang akan mendatang gitu loh pun misal ternyata nggak dipakai itu tetap bakal memberikan insentif tambahan setidaknya untuk menjawab ke apa ya rasa ingin tahunya manusia kayak gitu loh jadi ibarat kata ya ibarat kata kayak itu kan yang jadi ibarat kata jadi apa ya istilahnya kayak penyemangatnya mereka untuk mencari tahu karena pada akhirnya akademisi dan peneliti itu apa ya spiritnya itu atau semangatnya itu adalah untuk menemukan sesuatu hal yang baru yang nantinya berguna untuk umat manusia bukan yang lain terus mahasiswa sama calon alumni aku jadi kayak menggunakan karakterisasi aktornya yang sama tapi aku kayak rekarakterisasi lagi kayak gitu jadi ibarat kata kan mereka juga kayak punya ambisi ya, ibarat kata nggak cuma kayak di bidang sosial aja, tapi juga kayak di teknologi, ekonomi, atau misalnya kayak sains juga di tingkat internasional. Mereka kayak butuh jaminan pendidikan mereka itu kayak terjamin secara universal kayak gitu loh. Makanya secara nggak langsung aku namain kayak ini tuh kayak paspor akademik gitu, kayak semacam ibarat kata portofolio tapi versi akademik kayak gitu kan. Ibarat kata kalau misalnya tiba-tiba fokusnya changing, mereka itu kayak bisa khawatir kayak gitu loh. Pada akhirnya kenapa kayak kualitas akademiknya kayak bisa jadi turun kayak gitu atau mungkin kayak ijazah-ijazahnya mereka kayak nggak dipandang kompetitif karena pada akhirnya kita juga harus ngakuin juga di status quo nih ini kan yang berubah kan hanya rankingnya aja tapi pada akhirnya keinginan mereka apa ya standarisasi dari kayak perusahaan-perusahaan besar itu pada akhirnya bakal tetap sama kayak gitu kan standarisasi dari perusahaan besar itu juga akhirnya pada tetap sama mereka juga butuh seseorang yang apa ngerti juga secara teori kayak gitu loh ngerti juga nggak cuman kayak secara praktiknya aja tapi juga secara teori yang mendalam kayak gitu loh apalagi perusahaan-perusahaan kayak teknologi ekonomi sains atau misalnya kayak laboratorium kayak gitu kan itu kan juga harus terfokus kepada teknik-teknik dan lain sebagainya oke mungkin kayak pemerintah juga bisa bilang kayak teknik-teknik itu kan tetap bakal diajarin tapi porsinya itu bakal kayak jauh berkurang kalau misalnya ternyata kurikulumnya itu hanya difokuskan ke pemberdayaan sosial kayak gitu kan nah makanya kenapa kita pada akhirnya tetap bakal mau bertahan di status quo terus
ini juga jadi alasan juga bertahan di status quo. Ibarat kata kan tadi udah beberapa ya yang aku jelasin dari fungsi utama kayak gitu kan, kayak kebijakan sosial kayak gitu kan, yang ibarat kata kayak apa namanya? Ibarat kata kebijakan sosial yang ibarat kata kayak terlalu pandangannya subjektif, sedangkan ini kan lebih objektif kayak gitu kan. Tapi kita ke bahas yang poin pertama dulu, fungsi utama universitas itu sebenarnya adalah pengetahuan. Makanya parameter akademik itu kan ibarat kata jadi cara yang benar-benar objektif untuk mengukur sebenarnya penemuan-penemuan ini itu diakui nggak sih sama kualitas apa sama orang yang ada di seluruh dunia gitu. Makanya ibarat kata kalau misalnya ini hilang, maka kan kita bakal kehilangan tolak ukur kualitas itu secara intelektual. Yang ada apa cuma dari lembaga sosial yang ibarat kata nyambung ke poin yang kedua, itu cenderung yang ibarat kata subjektif kayak gitu. Dan ibarat kata kayak ini kan rentan banget ya kayak yang dimanipulasi dan lain sebagainya. Makanya bisa jadi setidaknya di sisinya pemerintah itu bakal kejadian di mana kemungkinan besar secara laporan wah itu bagus banget dan lain sebagainya. Tapi pas dilihat ke lapangan dan lain sebagainya itu kayak ternyata indah indah di foto doang kayak gitu loh sebenarnya. Oke, mungkin mekanisme check and balance di mana mereka kayak mekanisme check and balance yang udah dijelasin sama pemerintah itu udah eksis kayak gitu kan, misalnya udah eksis di sisinya mereka dan mereka bisa kayak cross check lapangan. Tapi bisa jadi kayak gimana kalau misalnya ternyata dalam kasus terburuknya mereka kayak gitu kan, dalam kasus terburuknya mereka itu kayak masih apa ya, masih ibarat kata kayak dilaporin 1-2 hari jalan tapi ke depannya nggak ada tindak lanjutnya. Karena apa? Karena hanya butuh dokumentasi di awal aja kayak gitu kan, kayak butuh dokumentasi di awalnya aja tapi habis itu nggak kayak diterusin lagi gitu loh. Atau misalnya kayak dibiarkan terbengkalai aja kayak gitu kan, itu kan bisa terjadi juga di satu sekolah. Nah setidaknya kan kasus terburuknya kita ibarat kata kayak ilmunya itu kayak masih kayak 50 tahun digunainnya lagi dan lain sebagainya, tapi bukan berarti ilmu tersebut nggak akan digunakan. Ilmu tersebut itu tetap akan digunakan tapi dalam jangka waktu yang berbeda kayak gitu. Jadi aku rasa itu bakal ibarat kata masih bisa dimitigasi lah kayak gitu. Terus akhirnya kedaulatan intelektual. Akhirnya intelektual itu pada akhirnya itu tetap bakal bisa bersaing di persaingan global kayak gitu. Apalagi dunia yang udah makin kompetitif, standar keunggulan itu kayak benar-benar harus lebih universal gitu loh, nggak bisa kayak terlalu spesifik begitu aja. Maka pada akhirnya kalau misalnya kita kayak dampak sosial lokalnya itu kita bakal kehilangan daya saing global. Oke, ternyata daya saing global itu akan berubah menjadi kayak dampak sosial kayak gitu kan. Tapi tetap aja pada akhirnya kita tetap butuh standarisasi yang ternyata yang begitu objektif untuk pada akhirnya tidak benar-benar kayak kehilangan atau tidak mengandalkan benar-benar pandangan subjektif. Terus gimana kontra modelnya? Oke, kalau misalnya tadi di sisi pemerintah kita bakal nerapin bakal ada kayak perubahannya, tetap kita perubahannya itu adalah bakal ada mekanisme check and balance, kita juga bakal ada mekanisme check and balance kok kayak gitu lah ibarat kata. Kita bakal bawa kayak ranking keunggulan akademik ya kan, tapi kita pisahin. Jadi daripada daripada menjadikan ini menjadi salah satu parameter utama, kita ya udah kita pisahin aja kayak gitu loh. Jadi ibarat kata kita nggak mau ya kan inovasi-inovasi yang ibarat kata udah jadi di ranah intelektual tapi ternyata dia hanya berfokus ke ranah sosial aja, kayak akhirnya kan nanti hasilnya apa, hasilnya dia cuma kayak setengah-setengah kayak gitu. Universitas yang emang berfokus kepada riset itu bakal kehilangan apa ya, bakal kehilangan kompetisi ilmiahnya secara internasional. Sedangkan kayak universitas-universitas yang ibarat kata fokusnya ke dampak sosial atau yang terapan ya kan ibarat kata mereka mereka juga bakal mendapatkan kesempatannya kayak gitu loh, bakal dapat kesempatannya. Jadi ibarat kata kayak bakal ada dua ranking yang ibarat kata difokuskan kayak gitu. Tapi kan itu mungkin kayak lawan bisa bilang kayak itu kan pada akhirnya nambah beban kayak gitu kan, tapi seenggaknya bebannya ini itu kayak nggak bakal menciptakan burden tambahan kepada akademisinya kayak gitu loh, burden tambahan kepada akademisinya. Kenapa pada akhirnya? Karena akademisinya ini nggak apa ya, nggak harus berfokus kayak ibarat kata tiba-tiba shifting begitu aja, tapi kita juga secara nggak langsung melindungi orang-orang yang emang ingin berfokus ke riset ilmiah aja kayak gitu, ingin berfokus pada riset ilmiahnya aja. Sedangkan di sisinya pemerintah itu kan kayak orang yang berfokus ke riset ilmiah pada akhirnya itu nggak bakal benar-benar terpuaskan kayak gitu loh, karena mereka apa karena mereka bakal kehilangan keinginan untuk melakukan riset ilmiah karena nilainya udah kecil banget. Jadinya itu bakal benar-benar fokus semuanya shifting ke arah sana. Nah, setidaknya sekarang itu kayak bisa diakomodir orang yang mau berfokus kepada pada penerapan kelas sosial itu bisa berfokus. Tapi kalau misalnya orang-orang yang berfokus ke ranah ilmiah itu juga bisa fokus ke ranah ilmiah. Jadi kayak bakal balance gitu loh di sisi oposisi. Terus yang kedua, ini sebenarnya butuh
apa ya, butuh elaborasi lagi sih lebih lanjut. Jadi, tapi sederhananya konsepnya itu malah justru kayak akreditasi dampak sosial, di mana mereka bisa dapetin loh nilai dari akreditasi dampak sosial, di mana mereka kayak ibarat kata kayak berdasarkan data ini, oh mereka itu memiliki dampak sosial yang cukup bagus, kayak gitu loh, dampak sosial yang cukup bagus, yang berarti apa? Sebenarnya sistemnya ini mirip sama sistem yang sebelumnya, tapi ini kayak dijadiin standar yang baru lagi kayak gitu. Jadi ibarat kata kayak label akreditasi ini jadi nilai tambahan, jadi kayak nilai branding tambahan yang membuktikan komitmen sosial kayak gitu. Jadi nggak usah ada ranking, tapi ini cuma jadi bahan akreditasi seakan-akan kayak oh ini membuktikan bahwa akreditasi kampusmu itu memiliki dampak sosial. Yang jelas apa? Yang pada akhirnya kembali lagi burden yang dimiliki oleh kampus untuk mempertahankan hal itu akan jauh lebih mudah. Yang penting mereka punya dampak sosialnya bagus dan lain sebagainya, itu bakal lebih baik lagi. Sedangkan kalau misalnya sistem ranking itu kan bakal benar-benar ngeberatin di mana kayak itu bakal bersaing. Yang berarti apa? Kamu harus memperbanyak sebanyak-banyaknya. Sedangkan kan kalau dalam bentuk akreditasi itu seenggaknya itu kayak kita hanya perlu apa ya, ibarat kata kita hanya perlu ada, dan itu kayak bisa di-maintain secara apa ya, sustainability itu seenggaknya bakal jauh lebih baik gitu loh daripada ranking. Karena kalau ranking itu kayak harus ada lagi, harus ada lagi, harus ada lagi kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya akreditasi kan oke, kita cuma punya 3 4 5 program, tapi 3 4 5 program ini itu benar-benar kayak dijalanin sepenuh hati kayak gitu, atau benar-benar dijalankan sesuai dengan rancangan dari akreditasi tersebut kayak gitu. Terus kenapa pada akhirnya mekanisme ini dibutuhin? Sebenarnya aku udah jelasin kayak gitu kan. Ibarat kata kemarin itu kayak sebenarnya itu bakal ngebunuh kayak departemen departemen dasar kayak gitu kan. Nah, terus juga kayak apa namanya departemen riset itu sebenarnya kayak di sistem itu bakal lebih murni kayak gitu loh. Sedangkan yang tadi yang ingin fokus yang kayak terapan dan lain sebagainya itu bakal benar-benar kayak yang mereka punya waktunya sendiri, mereka punya ranahnya sendiri kayak gitu. Dan ibarat kata riset-riset murni itu kayak nggak apa ya, nggak kehilangan prestige-nya, dan ibarat kata kayak nggak dinilai sebagai sesuatu yang tidak berguna kayak gitu. Dan sistem kami juga bakal ibarat kata kayak ngedepanin dampak sosialnya juga. Jadi sebenarnya kayak dampak sosial yang ada di satu sekolah itu udah cukup kayak gitu loh. Banyak kan ibarat kata kayak kegiatan-kegiatan masyarakat atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya CSR dari si apa namanya dari si kampusnya itu yang memberikan dampak langsung kepada sosial kayak gitu kan, itu aku rasa juga udah cukup kok. Toh di status quo juga ada banyak apa setiap kampus juga memiliki caranya masing-masing untuk memberikan dampak sosialnya. Jadi aku rasa mekanisme apa ranking itu nggak diperlukan. Terus ideal case-nya apa? Of course, yang pertama aku bakal bawa standarisasi dari mutu internasional. Nah, ibarat kata kan, kenapa sih universitas yang ada di apa yang ada di lokal kita itu bisa diakuin? Ya jelas karena apa? Karena apa namanya? Karena mereka bisa jadiin ibarat kata mereka ada tolak ukur yang sangat mudah, yaitu apa? Tolak ukur dari segi keilmuan kayak gitu kan. Kan dari segi keilmuan itu kan ibarat kata kayak objektif, ya kan. Nah, jadinya karena ada penilaian objektif ini, kita nggak serta merta apa ya, nggak serta merta eh, hilang begitu aja. Ada kok beberapa kampus yang ibarat kata dikenal biasa-biasa aja, tapi secara keilmuan di satu bidang tertentu itu udah benar-benar bisa atau diakui di tingkat global kayak gitu loh. Jadi ibarat kata ini pada akhirnya bisa jadi kayak semacam paspor global bagi seseorang, ibarat kata untuk menembus pasar kerja internasional. Kenapa? Karena orang bisa mengakui berdasarkan ranking tersebut, oh berarti lulusan universitas ini di bidang ini itu berarti apa ya, dinilai sangat bagus kayak gitu kan ya. Dan ibarat kata kita nggak mengisolasi diri kita kayak gitu loh, ibarat kata ya, hanya untuk bersaing di lokal aja, tapi juga bisa bersaing di internasional. Dampaknya apa? Pada akhirnya lulusan-lulusan dari universitas tersebut, dari alumni lulusan universitas tersebut itu bisa mendapatkan kesempatan ekonomi yang lebih baik, ataupun kesempatan untuk bisa berkarir di luar daripada negaranya sendiri kayak gitu. Terus yang kedua, pada akhirnya ada keinginan untuk melakukan inovasi jangka panjang. Coba bayangin deh, kayak vaksin-vaksin yang ada sebelumnya. Vaksin-vaksin yang ada sebelumnya, atau vaksin-vaksin yang ditemukan misalnya kayak vaksin COVID-19, itu kan sebenarnya juga ada dasar dari vaksinasi di apa ya, penelitian-penelitian sebelumnya yang akhirnya dikembangkan untuk disesuaikan dengan varian baru. Kayak gitu kan. Nah, mereka itu pada akhirnya nggak akan kewalahan atau nggak akan ditutup laboratoriumnya karena mereka punya dasaran ilmu yang berkembang dari tahun ke tahun. Ingat bahwa pada akhirnya sifat keilmuan itu akan berkembang dari tahun ke tahun, makanya ibarat kata kita tetap bakal perlu hal ini, kayak gitu loh, perlu dalam hal ini. Nah, akhirnya kan ibarat kata karena udah ada riset
ilmiah dari zaman dahulu yang digunakan di zaman sekarang dan diperbaharui lagi, maka itu sebenarnya dampak sosial tetap bakal ada di sisinya kita kayak gitu lah. Dengan skala yang lebih besar, dengan skala yang lebih baik lagi kayak gitu, dengan skala yang lebih global lah. Ibarat kata cakupannya, kalau misalnya pada akhirnya kita bandingin, itu akan jauh lebih meluas dan akan bisa berpotensi menyelamatkan umat manusia ke depannya karena keilmuan yang udah kita dapetin. Terus yang ketiga, pada akhirnya integritas dan objektivitas sains itu bakal tetap dijaga di sisinya kita. Ibarat kata ini nggak bakal ada terjadi kayak politisasi dan lain sebagainya. Dimana kan kalau dampak sosial itu bisa aja ada potensi di mana orang-orang yang ingin memanfaatkannya demi kepentingan politik itu juga bisa hadir bekerja sama dengan para universitas kayak gitu kan. Nah, ibarat kata iya, nah, sains itu akan jadi ibarat kata kayak jadi alat propaganda gitu loh pada akhirnya itu yang hanya akan disukai oleh di pemerintah atau hanya disukai oleh masyarakat kayak gitu kan yang ibarat kata demi angka kayak gitu. Nah, di sini kita ingin mempertahankan keunggulan akademik karena inilah ibarat kata yang menjaga objektivitas ilmiah itu sendiri. Nah, karena gimana pun itu ibarat kata kebenaran itu meskipun pahit tapi itu adalah tetap kebenaran. Makanya objektivitas seenggaknya itu dibutuhkan. Kayak gitu loh kan. Bukanlah sesuatu yang berdasarkan tidak populer atau tidak diinginkan oleh masyarakat. Kayak gitu kan. Makanya pada akhirnya eh apa ya? Ibarat kata objektivitas ilmiah itu benar-benar dibutuhin karena pada akhirnya ini yang menjadi perisai terakhir untuk membuktikan bahwa sebenarnya kebijakan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa aja salah atau kebijakan yang dilakukan sama pemerintah itu bisa aja salah karena ada dasaran bukti ilmiahnya kayak gitu loh bukan berdasarkan dari suka atau nggak suka kayak gitu. Terus gimana dalam kasus terburuk kayak gitu kan ada elitisme dan lain sebagainya tapi ini tetap aja posisinya bakal jauh lebih ngomongin kayak akademisi itu dianggap meskipun kayak even if kayak akademisi dianggap kurang turun ke jalanan keberadaan mereka tuh sebenarnya kayak penting banget gitu loh buat kedaulatan negara kayak gitu loh. Oke, pekerjaan sosial atau misalnya kayak beberapa hal lain itu masih bisa loh dilakuin sama banyak orang kayak gitu loh, tapi akademisi itu benar-benar hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang aja. Kenapa? Karena mereka memiliki keilmuan yang dibutuhkan kayak gitu kan, ibarat kata. Makanya kalau misalnya kita kehilangan perannya mereka, kita kehilangan kemampuan orang-orang yang ingin berfokus kepada hal yang ibarat kata sifatnya itu akademik, itu kan ibarat kata kayak secara nggak langsung suatu negara itu bakal kehilangan banyak inovasi-inovasi pada pada jangka panjangnya kayak gitu kan. Oke, dampak sosialnya itu bisa menyelesaikan jadi dampak jangka pendek, tapi gimana kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang lebih berbahaya dan kita tidak sadari dan satu-satunya cara untuk menyadari itu hanya dari orang-orang yang memiliki tingkat akademik yang lebih tinggi kayak gitu kan. Terus kedua, kalau misalnya jarak sosial makin lebar pun universitas tetap bakal ngasih kontribusi kok lewat dari output lulusan yang ibarat kata kayak yang lebih kompeten kayak gitu. Coba bayangin, ibarat kata kayak misal dokter dengan tingkat keilmuan yang udah berstandar internasional kayak gitu kan. Nah, mereka tuh kayak bisa memberikan dampak sosial yang lebih nyata karena mereka bisa memberikan diagnosis yang lebih akurat kepada orang-orang yang emang misalnya sakit. Nah, berarti kan secara nggak langsung ini akan memberikan dampak sosial juga kayak gitu loh. Jadi sebenarnya dampak sosial ranking secara dampak sosial itu udah nggak diperluin lagi di status quo. Kenapa? Karena kita tetap bakal ngasih dalam output orang-orang yang ibarat kata jauh lebih kompeten ibarat kata di sisinya kami untuk memberikan dampak sosial yang lebih nyata lagi. Contoh kasus yang lain kalau misalnya kita kayak ngasih guru-guru yang berkompeten kayak gitu kan, guru-guru yang kompeten untuk mengajar, itu dampak sosialnya apa? Masyarakat makin lebih pintar karena kualitas dari gurunya itu udah terstandar nasional yang ibarat kata standar nasional itu udah bagus banget. Ibarat kata kalau setidaknya kalau misalnya kita bandingkan di Indonesia kayak gitu kan, ibarat kata jadi pada akhirnya apa? Ranking itu pada akhirnya itu nggak dibutuhin kayak gitu. So, ya, aku rasa itu ya ibarat kata kayak ini. Aku juga nggak expect ternyata apa videonya lebih singkat, tapi ya gampangnya itu adalah sesi oposisi ya bagi aku kayak gitu dan di POV-nya aku. Jadi aku rasa teman-teman bisa ngegunain ini gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang ibarat kata mau teman-teman tambahkan itu boleh banget. Ya namanya kita diskusi ya di sini ya. Tapi gimana pun itu adalah POV ku, pendapat pribadiku juga. Kalau misalnya ini mau ditambahin silahkan. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Thank you. Kita ketemu lagi kapan-kapan lagi. Thank you.